Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Jadi, ternyata setelah admin telusuri, ada beberapa kelompok atau organisasi, baik penjahat maupun pahlawan yang ada di kisah My Hero Academia dan My Hero Academia Vigilante. Beberapa kelompok tersebut berjalan dengan sistematis dan memiliki tujuannya sendiri-sendiri. Untuk itu ada baiknya jika admin perkenalkan beberapa organisasi tersebut di konten kali ini. Sebagai catatan, admin akan memperkenalkan dulu beberapa organisasi atau kelompok yang digolongkan sebagai penjahat. Dan untuk yang digolongkan sebagai pahlawan atau yang lainnya, akan admin buat di next video nanti. Serta para nomu rasanya tidak perlu admin maksudkan, karena nomu adalah bagian dari League of Villains dan Paranormal Liberation. Jadi inilah seluruh kelompok penjahat yang ada di My Hero Academia dan My Hero Academia Vigilante. Tapi sebelum lanjut, subscribe dulu channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Yang pertama adalah Innsmouth Crew. Innsmouth Crew adalah kelompok penjahat yang beranggotakan orang-orang dengan quirk mutan berupa gurita. Innsmouth Crew pertama kali muncul pada episode 32 dari My Hero Academia, tepatnya pada saat Atsui Suyo magang bersama pro hero yang adalah Selkie. Innsmouth Crew beranggotakan 4 orang, dan kelompok penjahat ini dipimpin oleh Innsmouth itu sendiri. Selain informasi yang admin sebutkan tadi, tak ada informasi lebih lanjut yang bisa digali, berhubung Innsmouth Crew ini sifatnya non-canon, dan saat ini statusnya telah tertangkap. Kedua adalah tim Reservoir Dogs. Reservoir Dogs adalah kelompok kriminal yang beranggotakan 4 orang. Kelompok kriminal ini memiliki anggota yang dikenal dengan kode warna, yaitu yellow, red, blue, dan green. Mereka seringkali beraksi pada siang hari, meskipun aksinya hanyalah mencuri barang-barang toko. Namun kelompok kriminal ini dikenal mampu untuk melawan seorang pro hero. Diketahui akhirnya Reservoir Dogs telah ditangkap setelah melawan Overhaul. Ketiga adalah Creature Rejection Clan. Creature Rejection Clan atau biasa disebut sebagai CRC adalah sekelompok kriminal yang mengatasnamakan agama sebagai tindakan kejahatan. CRC memiliki tampilan layaknya suatu sekte sesat dari keyakinan tertentu. Namun lebih daripada itu, CRC memiliki misi yang sangat ekstrim, di mana mereka tidak menerima manusia yang memiliki quirk mutan berupa hewan, atau yang memiliki mutan aneh yang tak berbentuk. Penolakan tersebut dilakukan dengan cara melakukan tindakan rasisme dan pembunuhan. Oh ya, fakta menarik dari organisasi CRC ini adalah salah satu dari organisasi kriminal yang sudah sangat lama berdiri, sehingga mereka juga membentuk cabang lain yang lebih kecil. Di akhir cerita, organisasi ini kemudian dibantai oleh League of Villains. Keempat adalah Cider House. Cider House pertama kali dimunculkan ketika Bakugo dan Soto sudah lulus mendapatkan surat izin pahlawan. Saat itu Cider House mengacu di kota dengan memakai quirknya. Kelompok ini diketuai oleh salah seorang kriminal yang memiliki quirk untuk mengendalikan air berkarbonasi atau soda atau Coca-Cola lah simpelnya. Mereka lalu dikalahkan oleh Soto dan Bakugo. Namun setelah penjara semua dibombardir oleh Shigaraki, mereka akhirnya bebas dan beraksi lagi sebagai penjahat. Di posisi kelima ada Street Typhus. Street Typhus atau sekelompok pencuri jalanan adalah kelompok kriminal yang pertama kali muncul di season 4, tepatnya pada arc Sia Hasaikai. Singkat cerita, mereka lalu tertangkap oleh Fat Game dan Sun Eater. Namun salah seorang anggotanya ternyata memakai obat Rijar untuk memicu quirknya agar lebih kuat. Dan singkatnya salah satu anggota tersebut dikalahkan oleh Kirishima dan mereka berakhir di penjara. Keenam ada Abekawa Tenchukai. Kelompok ini muncul di manga My Hero Academia Vigilante. Mereka adalah kelompok yang konon adalah mantan dari Yakuza. Abekawa Tenchukai akhirnya dibantai oleh Stendhal, atau kalian lebih mengenalnya sebagai Stan, dan akhirnya mereka semua mati. Ketujuh ada Shia Hasaikai. Hampir mirip dengan Abekawa Tenchu, namun Shia Hasaikai adalah geng Yakuza yang masih aktif di Jepang sampai saat ini. Shia Hasaikai awalnya hanyalah organisasi Yakuza biasa yang melakukan tindakan sesuai kode etik Yakuza di Jepang. Namun organisasi ini berubah menjadi organisasi kriminal ketika Overhaul mengambil alih organisasi dan mulai melakukan tindakan tak manusiawi terhadap Eri. Shia Hasaikai memiliki anggota yang cukup banyak, namun yang paling nampak adalah 8 orang yang dijuluki sebagai Egg Bullets. Singkat cerita, mereka semua kalah dan tertangkap, tapi mungkin akhirnya mereka kemudian bebas setelah Shigaraki ngebom Tartarus dan penjara lainnya. Hal ini dibuktikan dengan Overhaul yang juga telah bebas. Kedelapan adalah Wolfram. Wolfram adalah tim penjahat yang muncul di movie pertama My Hero Academia Futari no Heroes. Wolfram adalah tim penjahat yang menyusup di Island untuk mencuri alat berupa quirk amplification device yang gunanya untuk meningkatkan kekuatan quirk yang dimiliki. Wolfram disewa oleh orang suruhan David Seal yang adalah Samuel Abraham. Namun Samuel dikhianati oleh Wolfram, dan ternyata Wolfram ini juga bekerja sama dengan All For One. Wolfram dan anggotanya menjadi villain utama di movie pertama ini. Dan ya, Wolfram adalah villain yang sulit dikalahkan. Bahkan perlu dikalahkan oleh 2 One For All sekaligus. Di posisi ke-9 ada Nine. Sebenarnya kelompok ini pernah admin bahas bahkan sampai 2 konten. Kalian bisa singgah jika berkenan. Tim Nine beranggotakan Chimera, Slice, Mami, dan dipimpin oleh Nine itu sendiri. Kelompok Nine diperlihatkan pertama kali pada movie kedua My Hero Academia Heroes Rising. Mereka adalah sekelompok kriminal yang mengacau di Pulau Nabu, dikarenakan mereka sedang mencari seorang bocah yang memiliki quirk aktivasi sel. Sekedar info, bahwa lagi-lagi kelompok villain ini difasilitasi oleh All For One. Singkat cerita, mereka dikalahkan oleh murid-murid kelas A, dan hanya Nine saja yang berakhir tewas di tangan Shigaraki. Ke-10 ada League of Villains.
Pastinya kalian sudah bosan dengan kelompok kriminal yang satu ini, karena di setiap arc, League of Villains pasti ikut campur dalam setiap kekacauan. League of Villains dipimpin oleh All For One itu sendiri, dan beranggotakan beberapa penjahat-penjahat sadis seperti Shigaraki, Daruma Ujiko, Himiko Toga, Dabi Bangsat, dan Twice. Serta masih banyak lagi. League of Villains juga memiliki rekan yang adalah Nomu, sehingga membuat League of Villains terkenal di kalangan pro hero sebagai kelompok villain yang harus dibasmi. Ke-11 ada Meta Liberation. Meta Liberation adalah organisasi kriminal yang diketahui sangat besar di Jepang. Organisasi ini diketahui memiliki anggota 110.000 lebih yang tersebar di seluruh negara Jepang. Bahkan, di arc My Villain Academia, diperlihatkan bahwa markas anggota Meta Liberation adalah satu kota penuh. Ini menjadikan Meta Liberation bukanlah organisasi kaleng-kaleng. Meta Liberation didirikan oleh Chikara Yotsubashi, yang memiliki tujuan untuk menciptakan dunia tanpa adanya pembatasan queer, sesuai keinginan The Mother of Queers. Lalu kemudian Meta Liberation dipimpin oleh Rikiya Yotsubashi, dan semakin berkembang pesat dengan doktrin dari ideologi Destro. Organisasi ini juga tidak hanya berisikan kriminal, baik itu warga sipil, pelajar, bahkan pro hero pun berada di Meta Liberation. Singkat cerita, kemudian organisasi ini berubah menjadi Paranormal Liberation ketika Shigaraki berhasil mengalahkan Red Destro. Dan yang terakhir adalah Paranormal Liberation. Paranormal Liberation adalah organisasi gabungan dari dua organisasi kriminal berbeda, yaitu League of Villains dan Meta Liberation. Organisasi ini akhirnya semakin kuat ketika Shigaraki yang menjadi bosnya menerima kekuatan All For One dan juga diberikan beberapa nomu oleh Daruma Ujiko. Organisasi ini kemudian ketahuan setelah Hawks membeberkan fakta bahwa organisasi ini akan melakukan reformasi terhadap aturan pembatasan queer. Saat ini Paranormal Liberation telah terpecah menjadi beberapa cabang, dan kemungkinan tersisa 80-an ribu lebih anggota yang ada di seluruh wilayah Jepang. Jadi dari beberapa kelompok kriminal tadi, mana yang menurut kalian paling berbahaya? Isi pendapat kalian di kolom komentar. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggah apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya, dan akhir kata, see you next time.